berikut. Hai semuanya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, like, dan komen, segera ya, agar kalian tidak ketinggalan update informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Sahabat Profitku, salam cuan sebelumnya, dan perkenalkan saya Brian, staf dari channel Saham Profitku. Ayo kita raih cuan bersama dengan mengaktifkan subscribe dan membunyikan loncengnya. Di video kali ini kita akan membahas emiten Bumi Resources Tbk. Kami membahasnya menggunakan pendekatan fundamental perusahaan, bagaimana kinerja kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba, berapa besar laba yang bisa dihasilkan, berapa besar biaya operasional perusahaan tersebut, berapa besar rasio laba terhadap modal, berapa besar rasio aset terhadap hutang, berapa besar rasio modal terhadap hutang. Channel ini sangat cocok bagi pemula dan bagi investor yang mengedepankan fundamental perusahaan. Dan bersama dengan Anda kita masuk dalam pembahasan emiten Bumi Resources Tbk. Nah, di depan Anda adalah emiten Bumi Resources Tbk, tahun berdiri 1973. Tanggal listing 30 Juli 1990. Harga price sebesar 4.500 per lembar. Jumlah saham 10 miliar lembar. Nilai perdagangan 45 miliar rupiah. Sejarah dividen emiten ini sebanyak 4 kali, terakhir terjadi di tanggal 19 Juni 2012, dan Anda bisa melihat besaran dividen beserta harga close saat kumdet dan lengkap dengan persentase dividen yield. Rumus dividen yield adalah membagi nilai dividen dengan harga penutupan saat kumdet dan dikali 100. Dan sejarah right issued emiten ini baru 1 kali. Terjadi di tanggal 7 Juli 2017 dengan rasio 1034/1000, diartikan setiap 1034 lembar saham mendapat hak untuk membeli 1000 lembar saham baru. Nah, mari kita masuk ke inti pembahasan fundamental emiten Bumi Resources Tbk. Anda bisa mempause video ini dan mengulang sampai Anda mendapat pemahaman utuh tentang fundamental. Poin intinya adalah tentang berapa besar kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan laba, berapa besar biaya yang ditimbulkan dan berapa besar modal yang dimiliki dan berapa besar komponen hutang perusahaan. Nah, pada kolom sumber pendapatan, pendapatan atas penjualan kuartal Q3 sebesar 4,9 triliun. Terjadi penurunan sebesar 24,43% dibanding kuartal Q2 sebesar 6,48 triliun. Juga terjadi penurunan sebesar 4,86% dibanding kuartal Q1 sebesar 6,81 triliun. Kami hanya menampilkan 2 periode terakhir, silahkan Anda melanjutkan analisa besaran pendapatan atas penjualan berserta persentase naik atau turunnya dari periode ke periode, sedangkan pada harga pokok termasuk biaya operasional kuartal Q3 sebesar 5,4 triliun. Terjadi penurunan biaya sebesar 11,48% dibanding Q2 sebesar 6,1 triliun. Juga terjadi kenaikan biaya sebesar 11,28% dibanding Q1 sebesar 5,49 triliun. Sekali lagi kami hanya menampilkan 2 periode terakhir, silahkan Anda melanjutkan analisa besaran harga pokok termasuk biaya operasional berserta persentase naik atau turunnya dari periode ke periode. Sedangkan kerugian bersih kuartal Q3 sebesar 307,9 miliar, terjadi kenaikan kerugian sebesar 186,08% dibanding Q2 sebesar 357,7 miliar. Juga terjadi kenaikan kerugian sebesar 64,58% dibanding Q1 sebesar 1,01 triliun. Silahkan Anda melanjutkan analisa besaran pendapatan atas penjualan beserta persentase naik atau turunnya dari periode ke periode.
sementara pada gross profit margin kerugian di kuartal Q3 sebesar 8,33%. Sedangkan kuartal Q2 keuntungan sebesar 5,71%, sementara pada operating profit margin kerugian di kuartal Q3 sebesar 15,58%, sedangkan kuartal Q2 keuntungan sebesar 0,23%, sementara pada net profit margin kerugian di kuartal Q3 sebesar 6,29%, sedangkan kuartal Q2 keuntungan sebesar 5,52%. Nah, pada kolom neraca fundamental, pada current asset kuartal Q3 sebesar 9,61 triliun, sementara kuartal Q2 sebesar 10,87 triliun, pada aset kuartal Q3 sebesar 64,87 triliun, sementara kuartal Q2 sebesar 65,48 triliun, pada current liability, kami beri warna merah. Kuartal Q3 sebesar 11,77 triliun, sementara kuartal Q2 sebesar 12,57 triliun, pada liability, juga kami beri warna merah, kuartal Q3 sebesar 21,26 triliun, sementara kuartal Q2 sebesar 22,9 triliun, pada equity kuartal Q3 sebesar 43,61 triliun, sementara kuartal Q2 sebesar 42,57 triliun. Nah, pada kolom rasio informasi, Anda perlu menyimak dan memperhatikan rumus pada slide ini. Sementara earning per share kuartal Q3 sebesar 0,88, sedangkan kuartal Q2 sebesar 0,88, sementara price to earning kuartal Q3 sebesar 154,32, sedangkan kuartal Q2 sebesar 130,68, sementara price to sell kuartal Q3 sebesar 10,38, sedangkan kuartal Q2 sebesar 6,59, sementara return on asset kuartal Q3 sebesar 0,5, sedangkan kuartal Q2 sebesar 0,5, sementara return on equity kerugian di kuartal Q3 sebesar 0,68. Sedangkan kuartal Q2 sebesar 1,34, sementara debt to equity kuartal Q3 sebesar 0,49, sedangkan kuartal Q2 sebesar 0,54, sementara current ratio kuartal Q3 sebesar 0,82, sedangkan kuartal Q2 sebesar 0,86. Nah, pada kolom price BV, Anda perlu menyimak dan memperhatikan rumus pada slide ini, price kuartal Q3 sebesar 86, sedangkan price to book value kuartal Q3 sebesar 0,73, selanjutnya book value kuartal Q3 sebesar 117,45. Berikutnya share kuartal Q3 sebesar 371,3 miliar lembar. Terakhir market capital kuartal Q3 sebesar 31,93 triliun. Nah, Bapak dan Ibu, dengan menempatkan analisa fundamental dalam konten ini, tentunya bisa membuat peluang take profit yang lebih baik. Kesimpulan video emiten ini. Hal-hal yang melemahkan, diantaranya, belum tersajinya laporan kuartal 4 2023, kuartal 3 mengalami kerugian. Penurunan keuntungan total 3 kuartal dibanding tahun 2022, hal-hal yang menguatkan, diantaranya, rasio hutang terhadap equity 0,49, di bawah 1, price to book value 0,73, bawah 1, sekali lagi disclaimer on ya, bukan ajakan untuk membeli, juga bukan ajakan untuk menjual, tujuan kami. Agar Anda bisa mengukur semuanya sesuai dengan profil resiko trading masing-masing. Sampai bertemu di video berikutnya, salam dari Saham Profitku.